Di dalam bis, dia membaca seluruh naskah yang ditulis oleh Karen. Dia tersenyum, kadang diam, kadang juga merenung saat membaca kisahnya, karena sebagian kisah adalah yang tidak pernah dia dengar dari narator. Sementara Karen sedang mempertanyakan dan menyesali apakah karya-karyanya menyulitkan orang lain, apakah karakternya semua seperti Harold, yang artinya dia telah membunuh berbagai macam orang. Saat Karen telah memutuskan untuk tidak ingin menulis lagi, Harold kemudian menemui Karen, mengatakan bahwa tulisannya begitu indah, cerita yang mendalam dari sebuah mahakarya. Dari semua keindahan cerita itu, Karen memang harus mengakhirinya dengan kematian Harold. Harold ingin agar Karen tetap menyelesaikan novelnya seperti yang sudah ada di dalam draft, dan Harold tidak lagi melawan kematiannya, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Profesor Hilbert. Karen lalu mulai mengetik dengan narasi yang didengar oleh Harold, yaitu tentang malam sebelum kematiannya. Harold menjalani malam itu seperti biasa, menyelesaikan pekerjaannya dan menghabiskan waktu bersama Anna. Dia juga mengajari Anna cara memisahkan pajak agar dia tidak melanggar peraturan pajak. Esok paginya, Harold tetap berangkat kerja sambil menggigit apel hijau dengan narator yang membacakan narasi dengan kosakata yang lebih kaya, mengiringi setiap langkah Harold. Di terminal bis, seorang anak kecil tiba-tiba terjatuh, sedangkan bis tampak tidak akan segera berhenti. Tanpa ragu, Harold langsung melompat, sigap menyelamatkan anak tersebut dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Harold pun tertabrak bus tersebut, yang juga memecahkan jam tangan ikoniknya. Di tempat lain, Karen Eiffel, sang penulis, menangis setelah menulis akhir ceritanya. Karen kemudian menemui Profesor Hilbert, membawa naskah novel yang sudah selesai dia tulis, meminta Profesor Hilbert untuk membaca naskah novelnya, yang ternyata memiliki ending yang baru. Karen tidak membunuh karakter Harold. Harold hanya terluka parah, namun dia selamat. Harold selamat karena pecahan logam dari jamnya menghalangi arterinya yang menahannya dari kehilangan darah berlebih. Dan Harold selamat berkat jam tangan yang awalnya dinarasikan membawanya dekat pada kematian. Profesor Herbert lalu menanyakan kepada Karen kenapa dia merubah endingnya. Karen lalu menjelaskan bahwa dia tidak sanggup melakukannya, bukan hanya karena Harold adalah karakter yang nyata, tapi juga karena bukunya yang ditulis adalah tentang laki-laki yang tidak tahu bahwa dia akan mati. Dan jika orang itu tidak tahu bahwa dia akan mati, maka dia akan mati secara sukarela bagaimanapun juga. Namun, jika seseorang yang tahu bahwa dia akan mati dengan tragis tapi tidak menghindarinya karena dia ingin menyelamatkan seorang anak kecil dan menjadi berarti, maka dia adalah tipe orang yang tidak ingin kita bunuh. Dan film pun berakhir ditutup dengan adegan Anna dan Harold yang sepertinya punya potensi hidup bahagia bersama. Dengan tema yang unik, Stranger Than Fiction meninggalkan pesan bahwa setiap kehidupan, bahkan yang tampak biasa, punya makna dan layak diperjuangkan.